Susi Pujiastuti dikenal sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014 sampai 2019. Namun siapa sangka, sebelum menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi yang tamatan SMP ini pernah menjadi penjual ikan di Pangandaran. Berikut akan kami paparkan riwayat hidup dan perjalanan karir Susi Pujiastuti yang layak dijadikan kisah inspiratif. Susi Pujiastuti lahir pada tanggal 15 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Barat. Ia lahir dari keluarga yang berkecukupan. Orang tuanya berasal dari Jawa Tengah. Ibunya bernama Hajah Subuh Lasminah dan ayahnya Haji Ahmad Karlan merupakan saudagar sapi dan kerbau. Sementara kakek buyutnya Haji Ireng dikenal sebagai tuan tanah. Susi sempat 2 kali bercerai dalam menjalani bahtera rumah tangganya. Dari pernikahannya, ia dikaruniai 3 orang anak, yaitu Panji Hilmansyah, Nadine Kaiser, dan Alpi Sapier. Susi mengenyam pendidikan SD dan SMP di Pangandaran, lalu melanjutkan ke SMAN 1 Yogyakarta, tetapi saat kelas 2 ia berhenti sekolah. Pada tahun 2018, ia mendapatkan ijazah SMA setelah mengikuti paket C di PKBM Bina Pandu Mandiri, Ciamis, Jawa Barat. Meski tak melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, Susi berhasil menerima gelar Doktor Honoris Causa. Gelar itu diterimanya dari 2 kampus, yaitu Universitas Diponegoro pada tahun 2016 dan Institut Teknologi 10 November pada tahun 2017. Susi Pujiastuti pernah berjualan ikan. Setelah putus sekolah, Susi mengumpulkan modal untuk menjadi pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Bisnisnya berkembang hingga pada tahun 1996, ia mendirikan pabrik pengolahan ikan PT ASI Pujiastuti Marine Product. Bisnis ini meluas dengan pasar hingga ke Asia dan Amerika. Oleh karena itu, ia memerlukan sarana transportasi udara untuk mengangkut produk hasil lautnya dalam keadaan yang masih segar. Selain itu, Susi Pujiastuti mendirikan maskapai Susi Air. Pada tahun 2004, ia memutuskan membeli pesawat Cessna Caravan seharga 20 miliar rupiah. Pesawat tersebut digunakan untuk mengangkut lobster dan ikan dari berbagai pantai di Indonesia ke pasar, Jakarta, dan Jepang. Call sign yang digunakan adalah Susi Air. Perusahaan penerbangan ini terus berkembang pesat. Hingga saat ini, Susi Air telah mengoperasikan 49 armada pesawat. Setelah itu, Susi Pujiastuti menjadi menteri. Susi Pujiastuti dilantik secara resmi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Oktober 2014. Begitu menjadi menteri, Susi meninggalkan posisinya di Susi Air dan PT ASI Pujiastuti agar bisa fokus mengemban tugasnya sebagai seorang menteri. Lalu pada bulan Oktober 2019, posisi Susi digantikan oleh Edi Prabowo. Setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri, Susi kembali menjadi seorang pengusaha di bidang perikanan. Saat masih menjabat sebagai menteri, beliau berhasil membuat beberapa gebrakan yang cukup memukau dan masih terkenang hingga saat ini. Apalagi kalau bukan menenggelamkan kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Berkat kerja kerasnya melindungi laut Indonesia, tak ayal membuat beliau berhasil mengumpulkan sejumlah penghargaan, bukan hanya dari dalam negeri, bahkan penghargaan dari dunia internasional juga berhasil didapatkan oleh beliau. Leaders for a Living Planet Awards dari World Wide Fund of Nature. Organisasi non-profit dunia yang bergerak di bidang lingkungan telah memberikan penghargaan kepada beliau pada tahun 2016 lalu. Penghargaan diberikan langsung oleh Presiden World Wide Fund of Nature di Washington DC, Amerika Serikat. Organisasi khusus pemerhati lingkungan hidup ini memberi penghargaan kepada Ibu Susi lantaran melihat kinerja dan kebijakannya yang begitu peduli dengan lingkungan hidup. Selain itu, Ibu Susi juga mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana dari Presiden Joko Widodo pada tahun 2020 di Istana Kepresidenan. Susi termasuk menteri yang terlihat nyentrik. Ia pernah menuai kontroversi karena kedapatan menghisap sebatang rokok dan memiliki tato bergambar burung phoenix di kakinya. Di balik kontroversialnya, ia adalah sosok yang tegas.
Salah satu kebijakannya saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan adalah menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Semasa kepemimpinannya, Susi Pujiastuti cenderung menggunakan gaya kepemimpinan transformasional. Dilihat bahwa Susi lebih cenderung sebagai penggerak dan bersifat maskulinitas.